Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tentang eh, keseluruhan materi pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15, di mana yang dapat saya ambil ke ringkasannya itu yaitu kimia medisinal ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur kimia suatu senyawa dengan aktivitas biologisnya. Nah, dalam pengembangan obat modern tertentu, proses ini banyak dibantu oleh metode in silico, yaitu metode yang menggunakan komputer untuk memprediksi sifat fisikokimia, farmakokinetik, toksisitas, hingga interaksi senyawa dengan target biologis. Nah, pada tahap awal, suatu senyawa itu dievaluasi berdasarkan berbagai parameter fisikokimia. Beberapa parameter penting ini seperti berat molekul, jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen, TPSA, lipofilisitas, kelarutan, serta molar refractivity. Nah, parameter tersebut digunakan untuk memperkirakan kemampuan obat menembus membran biologis, diserap tubuh, dan mencapai target terapinya. Obat yang baik umumnya memiliki ukuran molekul yang tidak terlalu besar, tingkat lipofilisitas yang seimbang, dan kelarutan yang memadai, sehingga dapat diserap secara optimal. Nah, selanjutnya itu dilakukan analisis farmakokinetik. Pada tahap ini diprediksi apakah suatu senyawa memiliki absorpsi gastrointestinal yang baik, mampu menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier, serta apakah senyawa tersebut berpotensi untuk menghambat enzim metabolisme seperti CYP450. Nah, selain itu digunakan juga aturan seperti Lipinski Rule of Five, di mana untuk menilai apakah suatu molekul ini memiliki karakteristik yang sesuai sebagai kandidat obat oral. Nah, salah satu metode visual yang sering digunakan adalah Billet Egg Model. Model ini memprediksi kemampuan senyawa untuk diserap di usus dan menembus sawar darah otak berdasarkan parameter TPSA dan lipopilisitas. Nah, pada pertemuan yang telah dilakukan itu juga membahas mengenai penggunaan aplikasi Protox 3 untuk memprediksi toksisitas dari suatu senyawa. Nah, contoh yang digunakan itu adalah seperti morfin, di mana pada hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa morfin ini memiliki absorpsi yang baik dan mampu menembus sawar darah otak, namun memiliki risiko depresi pernapasan yang tinggi. Nah, menariknya, morfin ini tidak menunjukkan potensi kuat sebagai senyawa karsinogenik, mutagenik, maupun hepatotoksik. Nah, oleh karena itu, morfin ini dianggap bukan senyawa yang toksik secara kimia, melainkan toksik secara farmakologis karena efeknya yang sangat kuat pada sistem saraf pusat. Nah, pada bagian akhir itu juga dibahas mengenai strategi penemuan obat berbasis in silico analysis, yaitu melalui pendekatan kombinasi library, fragment-based drug design, dan peptidomimetics. Nah, ketiga ini, pendekatan ini bertujuan untuk memodifikasi dari struktur senyawa indu agar diperoleh kandidat obat baru yang lebih efektif, lebih aman, dan memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik. Nah, beberapa aplikasi yang diajarkan itu seperti Swiss ADME, Swiss Familiarity, Swiss PAM, dan Swiss Target Prediction, dan juga Biotransformer. Nah, sebagai kesimpulan, analisis in silico ini merupakan teknologi yang sangat penting dalam pengembangan obat modern karena mampu memprediksi sifat fisikokimia, farmakokinetik, aktivitas biologis, dan toksisitas suatu senyawa secara cepat dan efisien. Namun demikian, hasil prediksi tetap harus dikonfirmasi melalui penelitian in vitro ataupun in vivo agar keamanan serta efektivitas obat dapat dibuktikan secara ilmiah.